pembelajaran yang baru ya. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini anak-anak? Tidak, Guru. Hari ini kita akan mempelajari tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Sebelum Ibu melanjutkan, Ibu akan membagikan buku panduannya dulu ya anak-anak. Ada yang tahu gambar apa ini anak-anak? Saya, Guru. Ya, gambar apa ini? Gambar orang yang sedang berceramah. Berceramah. Ya, betul sekali. Ini gambar orang yang sedang berceramah atau berdakwah. Selanjutnya anak-anak, dalam ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah, poin yang pertama yaitu masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ada yang tahu dakwah apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Saya, Bu Guru. Dakwah apa? Sembunyi. Siapa lagi yang tahu dakwah apa? Ya, Sari. Terang-terangan, Bu Guru. Dakwah terang-terangan. Baik, benar sekali tadi dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini dakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Adapun mereka yang masuk Islam dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu siapa saja? Khadijah bin Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abi Arqam, Umar bin Yaitu dakwah secara terang-terangan. dakwah secara terang-terangan pertama dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terangan ini adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Selanjutnya, ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan apa? Ketabahan atas ancaman Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu siapa paman Nabi Muhammad Saya, SAW Guru. yang menantang atau mengancam dakwah Nabi? Siapa? Saya, Abu Lahab, Guru. Ya, betul sekali, Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman Nabi Muhammad SAW yang selalu merintangi, mengancam dan menentang ajaran atau dakwah Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang sholat, datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Abu Lahab terkenal sebagai orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi. Demikian juga istrinya, ia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Hal itu dilakukan agar Nabi Muhammad SAW merasa kesakitan kakinya apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar atau ketika sholat ke masjid. Nabi Muhammad SAW dengan sabar menjalani cobaan itu, kejahatan mereka berdua akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat dalam surah Al-Lahab. Pintar sekali anak-anak. Al-Lahab ayat berapa? 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Siapa yang bisa membacakan artinya? Saya, Bu Guru. Baik, langsung saja. Ayat 1, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ayat 2, tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Ayat 3, telah dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Ayat 4, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar dan penyebar fitnah. Ayat 5, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan Abu Lahab dan istrinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu terdapat dalam surah Al-Lahab ayat 1-5. Yang kedua yaitu ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW.
di sini para penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Selanjutnya yaitu ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika Nabi Muhammad SAW melakukan sholat di masjid, dilempari dengan kotoran binatang yang busuk daunnya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah putri Nabi Muhammad membersihkan kotorannya. Setelah membersihkan, Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya. Dari ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy ini yaitu Nabi Muhammad SAW tabah tetap khusyuk melaksanakan sholat walaupun ada kotoran yang dilempar oleh kaum kafir Quraisy mengenai tempat sujudnya dalam sholatnya. Pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Siapa yang tahu apa pemboikotan? Ya, pemboikotan itu apa? Kejahatan. Baik, pemboikotan sama artinya dengan pengucilan atau kejahatan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan pemboikotan Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang. Selanjutnya, ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Pertama, ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Siapa itu Khadijah binti Khuwailid? Saya guru. Ya, siapa? Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tepat sekali. Dia adalah istri Nabi Muhammad SAW yang selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi dengan harta benda, jiwa, dan raga. Banyak harta bendanya yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Khadijah banyak menghadapi ancaman dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Mereka menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya, namun bujukannya itu ditolak. Nah, di sini saking taatnya Khadijah kepada suaminya Nabi Muhammad SAW, dia adalah memberikan harta benda, jiwa, dan raganya untuk kepentingan penyebaran agama Islam. Ya. Yang kedua yaitu ketabahan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tahu itu siapa Abu Bakar As-Siddiq? Saya guru. Siapa? Salah satu sahabat Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia adalah salah satu sahabat yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu ketabahan keluarga Sumayyah. Siapa yang tahu siapa itu keluarga Sumayyah? Tidak, Bu Guru. Nah, keluarga Sumayyah ini adalah salah satu keluarga yang disiksa oleh majikannya di bawah sinar matahari. Keluarga ini bernama Yasir. Yasir adalah suami dari Sumayyah. Mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret dan dijemur di panas matahari beralaskan pasir yang dibakar. Nah, di sini suatu pembuktian bahwa keluarga Sumayyah ini rela diikat, diseret dan dijemur di teriknya matahari beralaskan pasir yang dibakar oleh majikannya, yaitu untuk memperjuangkan ketaatannya terhadap agama Islam. Selanjutnya yaitu ketabahan Arkam bin Abil Arkam. Arkam bin Abil Arkam adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kuat iman dan pendiriannya. Ini dibuktikan dengan rumah tempat tinggalnya menjadi pusat dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini Arkam bin Abil Arkam ini mempergunakan rumahnya sebagai tempat untuk berdakwahnya Nabi Muhammad SAW. Terus selanjutnya ketabahan Bilal bin Rabah. Siapa yang tahu siapa itu Bilal bin Rabah? Orang yang pertama yang azan. Bilal bin Rabah ini adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Abyssinia atau Ethiopia. Bilal bin Rabah itu menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Umayyah bin Khalaf sangat marah mendengar berita itu. Dia menyiksa dan memaksa Bilal bin Rabah agar kembali kepada kepercayaan menyembah berhala. Bilal dicambuk berkali-kali. Beliau menahan sakit sambil berucap, "Ahad, ahad, ahad." Saya ingin bertanya, Ibu Guru, apa itu ahad? Ahad itu adalah satu. Berarti dia menyatui Tuhan satu, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya Esa. Ahad satu, dia satu. Esa sama ahad apakah sama, Bu Guru? Ya sama. Esa itu kata lain dari ahad. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas kerjakan halaman 12, kumpulkan minggu depan ya anak-anak. Semangat ya. Iya, Bu Guru. Baiklah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum anak-anak.